mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta, program studi geografi. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolahan tempat dinas saya, SMA Negeri 1 Pulau Malan, dan peserta didik yang akan menjadi tempat saya melakukan praktik adalah kelas 11 IIS 2. Siap? Siap! Masih semangat ya? Semangat. Walaupun di luar banjir, tapi kita harus tetap semangat. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama Muslim. Doa dimulai. Doa selesai. Gimana untuk absensinya hari ini, siapa yang nggak hadir? Arjunanto sama Ratu. Arjunanto sama Ratu. 2 orang ya. Sambil dikeluarkan aja ya. Aditya. Oke. Arjunanto, izin. Aldo Christian. Aldi. Arif. Hadir, Bu. Ahmad Firmansyah. Hadir, Bu. Oke, coba. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam apa yang kita bahas? Perikanan dan pertambangan. Kemudian sumber daya alam itu tuh ada berapa jenis? Coba sebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau yang hayati itu contohnya apa? Contohnya makhluk hidup. Kalau yang non hayati benda-benda mati. Ya. Salah satu contoh sumber daya alam non hayati yang sudah kita buat peta persebarannya kemarin itu apa? Sumber daya alam non hayati. Pertambangan. Pertambangan apa? Emas dan juga bara. Kalau yang hayati apa? Perkebunan. Perkebunan kelapa sawit. Kamu yang jawab. Terus ya. Nggak bisa kesorot kontrol. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ya. Materi potensi dan persebaran sumber daya alam dan pariwisata. Gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih kita kok harus tahu, harus belajar potensi dan persebaran sumber daya alam? Kenapa kita harus mempelajari potensi dan persebarannya? Kemarin kan kita sudah mempelajari potensi dari persebaran dari perkebunan kelapa sawit, ya kan? Kemudian persebaran dari tambang emas dan juga batu bara. Sebenarnya tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan juga bijaksana, gitu ya. Makanya kita harus tahu potensinya, harus tahu persebarannya. Pada materi ini, kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian
potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan dan pariwisata untuk sekarang ya. Kalau kemarin itu kan hasil dari pertanian dan juga pertambangan. Sekarang kelautan dan pariwisata. Kemudian indikator yang selanjutnya ini untuk yang keterampilan, itu peserta didik terampil membuat infografis potensi dan persebaran sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia. Gitu ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan diskusi dan kolaborasi dengan model pembelajaran project based learning dan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik mampu menganalisis lalu membuat infografis potensi dan persebaran sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia dengan benar, lalu mempublikasikan ke media sosial. Ada yang punya media sosial? Tidak. Ada yang nggak punya media sosial? Tidak. Nggak ada, ibu rasa ya. Semua pasti punya media sosial. Media sosial apa yang kalian punya? Apa? Instagram. Instagram. Apa lagi? TikTok. Tadi ada yang bilang ya. Terus apa lagi? YouTube. WhatsApp. Twitter. Apa? Twitter. Kalau ya. Nah, itu nanti hasil dari project kalian, gitu ya. Coba perhatikan dulu. Ini kan project based learning. Jadi kalian itu membuat sesuatu. Kalian berkarya menciptakan produk, gitu ya. Nah, nanti produk kalian, sesuatu yang kalian buat, itu silakan kalian share ke media sosial, gitu ya. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh hari ini aku belajar ini loh, ini yang aku dapat, gitu ya. Nah, supaya orang tahu juga. Nanti kan yang kalian share itu potensi dan persebaran. Jadi supaya orang tahu nih, kalau sumber daya kelautan di Indonesia itu ada apa-apa saja, gitu ya. Dan juga pariwisatanya apa-apa saja. Ini adalah cakupan materi, ya. Cakupan materi yang akan kita pelajari dan juga yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama pengertian sumber daya alam, sudah ya? Sudah kan? Apa? Sumber daya alam itu apa? Sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Ya. Yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Bentar ya. Kemudian klasifikasi sumber daya alam. Ya tadi itu ya ada hayati, non hayati, yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada lagi potensinya. Nah, potensi itu berarti daerah-daerah mana saja yang berpotensi memiliki suatu sumber daya alam, gitu ya. Kemudian manfaatnya. Semua pasti tahu manfaat sumber daya alam ya. Ya kan? Kalau untuk kelautan, kira-kira apa manfaatnya ya? Apa? Apa yang kalian manfaatkan dari laut? Yang paling dekat aja sama kehidupan kalian. Ikan, ya. Ada yang tadi pagi sarapan pakai ikan laut? Oke. Sekarang coba kalian perhatikan. Ini apa nih? Apa nih? Potensi sumber daya kelautan. Ini apa? Peta, Bu. Ini peta Indonesia, gitu ya. Nah, ini potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Kenapa peta ini menggambarkan potensi kelautan di Indonesia? Coba kalian lihat antara daratan dengan lautan. Lebih banyak mana? Banyak lautannya, ya. Jadi yang hijau-hijau ini nih daratan nih, yang hijau nih, ya kan? Kemudian yang biru-biru ini adalah lautnya. Dan laut semuanya ini punya Indonesia nih, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan negara Indonesia ini dibagi menjadi 3
3 bagian. Coba perhatikan. Kalau misalkan negara Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian, maka daratannya itu hanya satu bagian dan lautannya itu dua bagian. Jadi daratan itu 1/3 dari jumlah keseluruhan wilayah Indonesia, kemudian lautnya itu 2/3, gitu ya. Nah, jadi kalau dihitung luasnya, luas laut Indonesia itu 2 kali dari luas daratan Indonesia. Gitu ya. Nah, luas laut di Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Laut sebagai aset nasional memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai jalur transportasi, sumber bahan pangan, sumber energi, dan pertambangan, kawasan perdagangan hingga wilayah pertahanan keamanan. Gitu ya. Nah, kan negara Indonesia itu negara kepulauan ya. Jadi wajar kalau memiliki garis pantai yang sangat panjang karena setiap pulau itu kan pasti dikelilingi dengan pantai, ya kan? Karena banyak pulaunya jadi pantainya juga banyak. Itu nanti berhubungan dengan pariwisata pastinya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video ini ya. Misalkan supaya jelas. Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai
2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Oke. Kita itu butuh sumber daya kelautan nggak sih? Butuh. Untuk apa? Apa? Untuk kebutuhan hidup. Salah satunya ikan. Ya. Kalau kita sih ikannya ya, terutama ya, ikannya untuk menjadi konsumsi. Jadi kita bisa beli ikan. Kalau orang yang tinggalnya di tepi-tepi pantai itu tentu saja mereka kebutuhan hidupnya adalah untuk mencari nafkah, ya kan? Mereka cari ikan, kemudian ikannya dijual, dapat uang, kan gitu ya? Kemudian kalau pariwisata, kita tuh butuh gak sih? Butuh. Untuk apa? Untuk refreshing supaya tidak stres. Ya, setiap orang tuh butuh refreshing. Kalau nanti kalau udah kerja, kalian udah kerja punya uang banyak, pergi ke tempat wisata bahari, ya kan? Bali, ke mana lagi? Lombok. Kalau di Kalimantan tuh di mana? Tempat wisata bahari yang kalian tahu? Di mana? Sampit. Kalau Sampit itu tuh Ujung Pandaran, ya. Terus hutan bakau, gitu ya. Hutan bakau, apa pantai bakau ya? Nah, sekarang ya. Wisata Geragu. Oke, tugas kalian adalah membuat proyek ya, membuat proyek. Jadi ada di sini kan udah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 dan 2 itu membuat infografis potensi sumber daya laut di Indonesia. Jadi sumber daya lautnya. Jadi apa-apa saja yang ada di lautan Indonesia. Potensinya apa saja. Kalian buat di Canva ya, biar bagus ya. Di Canva sebelumnya sudah pernah kita buat juga, jadi Ibu yakin kalian bisa. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 membuat infografis wisata bahari yang ada di Kalimantan. Boleh Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, atau di pulau-pulau kecil yang ada di dekat Kalimantan. Yang penting masih masuk di sekitar Kalimantan, gitu ya. Kalian bisa browsing, kalian punya HP semuanya, ya kan? Kalian bisa cari di internet potensi apa saja yang ada. Kemudian Ibu sudah membagikan ini juga bahan ajar ya. Ibu sudah bagikan di WhatsApp. Yang print out juga kemarin sudah Ibu bagikan ya. Bahan ajarnya Ibu bagikan di WA group. Silakan dicek ya. LKPD-nya juga ya. Diisi sesuai dengan potensi yang ada. Gitu ya. Kalian bisa sambil lihat punya teman. Ya. Jadi kalian kerjasama karena ini adalah diskusi kolaboratif. Tahu kolaboratif ya? Kolaboratif itu artinya berkolaborasi, menggabungkan beberapa pemikiran. Nah, jadi harus bekerja sama ya. Semuanya harus ikut andil dalam membuat proyek dan juga mengisi LKPD. Jadi silakan dibagi tugasnya, siapa yang membuat infografisnya,
Siapa yang mencari bahannya? Siapa yang mengisi LKPD? Oke. Ya, silakan isi LKPD-nya. Sini gimana? Sudah ya? 4. Oh, cuma 4, bukannya 5 ya? 4, ada satu lagi. Ya. Ini yang dari gimana rasanya kalau yang objek wisatanya ada 5? Ya. Oke. Foto. Kalau ada yang bingung silakan tanya aja. Oke, sudah siap presentasi? Nah, sebelum presentasi supaya kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya. Jadi untuk mencairkan suasana biar nggak ngantuk siang-siang gini ya. Panas ya kan? Waktunya tidur siang. Ya. Jadi biar semangat. Jadi gini ya. Ini untuk yang perempuan. Coba ikuti suara kucing kalau lagi lapar. Yang perempuan. Tadi ada yang perempuan ya? Ada, Bu. Perempuannya rambutnya cepak. Sekarang coba yang laki-laki. Suara buaya lagi merayu betina. Berarti si Joni ini kayaknya buaya dalam. Tapi nggak bisa punya-punya. Buaya dalam. Ada 3 pacarnya. Ya, sudah semangat ya? Belum? Belum. Ya, nanti kita tiktokan supaya lebih semangat. Ya, kita mulai presentasi ya. Silakan kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok dia udah 2 udah siap presentasi. Ya, oke. Silakan kelompok 2. Rehat. Somak turun waktu bela. Itu ngapain sih itu? Selamat siang teman-teman semuanya. Ini kami dari kelompok 2 yang berjumlah 6 orang. Di sini saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Sri Mawarni. Yang satu lagi Nur Hatimah. Dan satu Doni. Yang mana Doni? Oke. Yang keempat teman saya Dato tidak bisa hadir karena ada halangan. Yang kelima ada Edwan Adastia. Yang keenam ada Ahmad Pirinamsa. Di sini kami mau presentasikan hasil penelitian tentang infografis yang kami buat wisata bahari yang ada di Kalimantan Tengah. Potensinya adalah jenis yaitu pengembangan dan energi, padang lamun, berwisata bahari. Penambangan dan energi, padang lamun dan juga pariwisata Bahari. Ada yang mau menanggapi? Bagus enggak? Bagus
Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Tania Margarita. Ini saya sebagai ketua. Teman saya Fauzi Zulkifli, Aldiansa, Randi Okiyato, dan teman saya Arjunato. Tidak bisa hadir hari ini dikarenakan sedang berhalangan. Di sini kami akan mempresentasikan infografis kami mengenai potensi sumber daya laut Indonesia. Yang pertama, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua, laut dan terumbu karang. Demikian presentasi kami. Kami minta maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ataupun penjelasan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, silakan kelompok 3. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai ketua, nama saya Suma dan saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama, Neti Tatia Anggerita, kedua Aditya, ketiga Aril, dan keempat Doni Saputra, dan selanjutnya Tommy. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan infografis tentang wisata bahari di Kalimantan. Wisata bahari di Kalimantan itu ada di Pulau Barawa, selamanya ada di Pulau Barawa, kedua Pantai Semarang, ketiga Manggar, dan keempat Sumber Gelap. Oke. Gimana infografis yang dibuat oleh kelompok 3? Bagus ya. Ini ada gambar-gambarnya, foto dari tempat pariwisatanya, gitu ya. Ini kalau Pantai Maratua itu ada di provinsi di dekat Pulau Derawan ya. Di sebelah selatan Kepulauan Derawan. Banjir dah, bau. Kemudian Pantai Kemala itu ada di Balikpapan. Pantai Manggar ada di Balikpapan juga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 3. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya di sini sebagai ketua. Nama saya Noveni. Saya akan memperkenalkan anggota saya yang berjumlah 7 orang. Yang pertama, Wahyu Arjuna. Dan yang kedua, Rehan. Yang ketiga, Nur Hamidah. Dan yang keempat, Oberto. Kelima, Aldo Christian. Dan yang terakhir, Ramadan. Sini kami akan mempresentasikan wisata, infografis wisata di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada Pantai Tanjung Kunyit yang terletak di Pulau Kalimantan, yaitu di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang kedua Pulau Beras Basah
kelima Pulau Derawan yang terletak di Kalimantan Timur. Demikian presentasi dari kami. Gimana tanggapannya, bagus nggak? Bagus. Ya, indah banget ya. Kita lihat dari foto-fotonya. Jadi pengen datang ke sana. Pengen nggak? Jadi dengan kalian nanti membagikan infografis ini ke media sosial, kalian itu juga ikut mempromosikan. Oh, ternyata wisata bahari itu nggak hanya di Pulau Dewata Bali. Ternyata pantai yang indah itu tidak harus ke Bali. Di daerah Kalimantan juga ada. Kan gitu ya? Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih buat semuanya. Presentasi, kemudian kalian sudah membuat proyek yang sangat bagus ya. Kerjasamanya bagus. Sekarang waktunya kita untuk refleksi. Nah, jadi melakukan evaluasi ya. Jadi kalau setiap pembelajaran itu kan harus ada yang itu sudah ibu bagikan kuisisnya ya. Bisa kalian kerjakan? Silakan. Aku lepas baru kesini. Ya. Silakan bergabung. Satu orang bergabung. Dua. Oke. Tiga. Oke, sudah kita mulai aja ya. Karena mati lampu jadi nggak bisa tayang, tapi di sini terlihat aja. Nomor 1 sudah ada beberapa orang yang menjawab.
Habis ya? Oke. Sementara ini Sumba masih yang tertinggi ya. Oke, ya, bagus. Nanti hasil skornya bisa ibu share ya. Ayo. Teman-teman sebelum kita Nara, ayo, mawar. Ya, teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.